Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga gunakan channel Andromeda dan ya gue udah lama gak pakai webcam dan akhirnya pakai webcam lagi ya kan. Dan ya dari semoga gunakan channel Andromeda dan kali ini adalah kontennya horor ya. Ini tentang membahas tentang misteri Pulau Boneka di Meksiko. Pulau Boneka merupakan sebuah pulau yang terletak di pedalaman Xochimilco, kota Meksiko, tepatnya di sebelah selatan Mexico City. Warga setempat menjuluki pulau ini dengan sebutan La Isla de las Muñecas, yaitu yang berarti Pulau Boneka. Pulau tak berpenghuni ini dan dipenuhi dengan ribuan boneka yang bergantung serta bergelantungan pada pepohonan dan atap rumah gubuk dengan wujud yang sangat menyeramkan. Beberapa boneka ditemukan dengan kondisi yang tidak lengkap seperti kepala terpenggal atau tanpa kepala, tanpa tangan, tanpa kaki, serta boneka dengan wajah tanpa mata, seakan-akan menambah kesan angker dan horor dan mengerikan pada Pulau Boneka. Bahkan di antara boneka-boneka tersebut ditemukan berserakan di tanah dan sebagian ada yang mengambang di permukaan air danau. Secara kasat mata boneka tersebut terlihat sangat menakutkan dan membuat suasana di sekitar pulau menjadi mencekam serta beraura mistis. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, ribuan boneka yang tergantung ini dipercaya bisa hidup dan bergerak, bahkan setiap malam mereka mengeluarkan suara jeritan, teriakan, dan tangisan yang terdengar begitu memilukan namun menyeramkan. Serta cerita lain menyebutkan bahwa di pulau tersebut terlihat hantu seorang pria yang muncul dari dasar danau. Hantu pria tersebut berjalan mengitari pulau pada malam hari, kemudian memasuki sebuah bangunan gubuk tua yang ada di pulau tersebut, lalu lenyap dan menghilang begitu saja. Peristiwa sering terjadi pada pukul 12 malam. Dikarenakan sisi mistisnya yang begitu kental dan begitu horor ya kan, maka Pulau Boneka telah dianggap sebagai salah satu pulau yang mengerikan dan terkenal di dunia. Ribuan boneka diduga milik seorang pria bernama Don Julivan Santana Barrera yang lahir di La Asunción, Meksiko pada 22 Oktober 1921. Boneka-boneka tersebut dikumpulkan dalam kurun waktu kurang lebih 50 tahun. Pada tahun 2001 yang lalu Don Julian ditemukan tewas atau meninggal di pulau tersebut. Letaknya di sekitar pulau, tepatnya di danau yang berada di pulau boneka tersebut. Jasad Don Julian juga dimakamkan di Pulau Boneka. Lokasi di sebelah makam gadis kecil yang tewas juga di pulau itu. Berdasarkan cerita penduduk sekitar, kematian sang gadis kecil dikarenakan tenggelam di danau yang berada di pulau tersebut. Ketika ditemukan mayat sang gadis kecil telah mengambang di permukaan air danau, bahkan jasadnya juga dimakamkan di pulau tersebut. Pada tahun 1950 seorang pria pemabuk yang pecandu perbuatan terlarang bernama Don Julivan Santana Barrera pergi untuk meninggalkan desa kelahirannya La Asunción yang bacanya benar gitu kan. Ia memutuskan untuk pergi kehidupan barunya di sebuah pulau tak berpenghuni yang terletak di danau Texulo ya benar bacanya. Pulau tersebut sangat terkenal angker dan berhantu, sehingga tidak ada seorang pun yang berani masuk dan tinggal di pulau tersebut. Pulau tersebut berhantu dikarenakan ada seorang gadis kecil yang meninggal karena tenggelam di dasar danau. Di saat ditemukan kondisi gadis kecil itu sudah tak bernyawa
dan mayatnya mengambang di permukaan air danau. Don Julio yang baru tinggal beberapa hari di pulau tersebut langsung dihantui oleh gadis kecil yang tewas tenggelam itu pada malam hari. Sosok arwah gadis kecil itu katanya sering tertawa bernyanyi hingga memanggil nama John Julian. Ketika tenggelam, arwah gadis kecil tersebut sering terlihat di atas pohon di permukaan air danau, bahkan melayang-layang di atas gubuk tanah tempat tinggal Don Julian. Sejak saat itu, hari-hari John Julian tidak ada yang mengikuti. Ia merasa jika hari-hari selalu diikuti dan diganggu oleh arwah gadis kecil tersebut. Hingga pada suatu hari John menemukan boneka yang kondisi tidak lengkap, tanpa mata, tanpa tangan. Boneka tersebut ditemukan mengapung di atas permukaan air, terletak dekat dengan tempat tenggelamnya gadis kecil tersebut. Kemudian ia mengambil dan menggantungnya di sebuah pohon dengan cara mengikatnya. Ia lalu hal tersebut dengan tujuan agar arwah si gadis kecil tersebut tenang dan tidak mengganggunya. Namun usahanya gagal, tidak membuahkan hasil. Don Julian tetap diganggu oleh arwah gadis kecil tersebut. Hingga pada akhirnya Don Julian semakin terobsesi berhasrat untuk menenangkan arwah si gadis kecil dengan cara mengumpulkan lebih banyak boneka serta mengikatnya di pohon-pohon yang tergantung, ya kan. Ia terus mengumpulkan boneka sedikit demi sedikit dengan cara mencari di tempat sampah, bahkan ia sesekali membeli boneka baru di toko mainan terdekat. Hingga tanpa sadar ia berhasil melakukan ribuan boneka yang menggantung secara acak terpisah di pepohonan yang banyak tumbuh di sekitar pulau. Boneka tersebut pada suatu hari keponakannya bernama Anastasio Santana mengunjungi Don Julian. Saat bertemu, keduanya memutuskan untuk memancing dan berbincang-bincang sekitar pukul 10 pagi di sekitar danau yang terdapat di pulau tersebut. Saat tengah asik memancing, Don Julian mengatakan kepada keponakannya bahwa ada sosok gadis kecil yang memanggilnya dan berusaha mengajaknya pergi berenang serta menyelam ke dalam danau yang berada di dekat gubuk. Karena Anastasio tidak mendengar suara apapun, ya kan, ia lantas pamit kepada sang paman untuk pergi membeli sesuatu. Namun saat ia kembali, ia menemukan jasad temannya sudah tak bernyawa. Menurut keterangan masyarakat tempat di mana Don Julian ditemukan tewas meninggal dunia, posisi ia di lokasi yang sama saat gadis kecil tersebut mengambang di danau. Setelah peristiwa tersebut, pulau boneka ditambah akar, ya kan. Dan ya, itu misteri dari pulau boneka. Misteri dari pulau boneka yang ada di Meksiko, ya kan. Kalau gue lihat tuh bonekanya itu ya, boneka jenis-jenis kayak boneka itu sih, kayak boneka apa sih, kayak boneka mainan anak-anak yang bentuknya kayak manusia. Dan percaya atau tidak, boneka yang berbentuk dengan wajah manusia sangat disukai makhluk-makhluk itu ya, yang tak kasat mata atau makhluk gaib ya, makhluk gaib ya, karena ya suka boneka yang seperti itu, atau dengan kata lain menjadikan boneka tersebut menjadi tempat tinggal makhluk-makhluk gaib tak kasat mata. Dan gue lihat juga ada itu ya Pak, kalau lihat dari buatannya juga ada itu juga udah terlihat sangat angker, ya kan, terlihat sangat angker. Dan ya oke, itu aja yang gue sampaikan pada video kali ini. Dan faktanya tadi yang gue sebutnya kan, itu bahwa makhluk gaib itu suka dengan boneka yang kayak boneka manusia gitu, ya kan. Dan mungkin aja kita sampaikan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respect and dan maju terus. Oke,